Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini teman-teman? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Baik teman-teman, hari ini Ustazah ingin menjelaskan materi yang ada di tema 2, subtema 2 ya, yaitu tentang kalimat efektif. Namun sebelum kita mulai, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, teman-teman, minggu lalu Ustazah sudah menjelaskan ya pengertian dari kalimat efektif itu sendiri. Jadi, kalimat efektif itu merupakan kalimat yang mudah dipahami oleh orang lain dengan tepat ya. Jadi ketika kita menggunakan kalimat efektif, maka kalimat itu mudah dipahami oleh orang lain. Nah, kemudian kalimat efektif juga adalah kalimat yang memiliki susunan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang tercantum dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, yaitu menggunakan susunan yang SPOK ya, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, sekarang kita akan membahas beberapa penyebab ya. Kadang-kadang ada penyebab kenapa kalimat itu menjadi tidak efektif. Nah, jadi yang pertama adalah kalimat efektif itu harus memiliki subjek dan predikat yang jelas, teman-teman. Jadi subjek, kemudian predikatnya itu harus jelas ya. Subjek itu adalah yang melakukan ya, pelaku ya. Kemudian predikatnya itu apa yang sedang dia kerjakan. Nah, misalnya di sini ya. Di sini contoh kalimat tidak efektifnya, bagi semua siswa sekolah ini, bagi semua siswa sekolah ini harus mematuhi aturan yang berlaku. Nah, kalau kita lihat saja dari bentuknya sudah susah ya kita memahaminya. Tadi membacanya saja Ustazah kesusahan. Nah, kenapa? Nah, karena di sini terdapat kata bagi yang merupakan kata depan yang tidak tepat digunakan di awal kalimat sebelum subjek. Jadi, untuk menjadikan kalimat efektif, sebaiknya kita langsung saja ke subjeknya. Jadi, kita tidak perlu gunakan bagi semua siswa, atau bagi masyarakat. Nah, tidak perlu, langsung saja ke subjeknya. Semua siswa sekolah ini harus mematuhi aturan yang berlaku. Terdengar lebih enak didengar ya, lebih enak didengar dan lebih singkat, lebih ringkas. Nah, di sini subjeknya adalah semua siswa, pelakunya adalah semua siswa. Kemudian yang kedua, tidak terdapat subjek ganda. Nah, pelakunya tidak boleh ganda, tidak boleh double ya. Misal, di sini contohnya kalimat yang tidak efektif, penyusunan laporan kegiatan itu saya dibantu oleh teman-teman. Nah, kalau kita dengar saja atau kita baca ya, ini tidak nyaman didengar ya, tidak nyaman dibaca. Karena ada dua subjek penyusunan laporan. Nah, penyusunan ini subjek ya, kemudian ada saya. Nah, sebaiknya dalam menyusun laporan kegiatan itu, saya dibantu oleh teman-teman. Nah, saya di sini adalah subjeknya. Jadi, pada kalimat pertama itu terdapat dua subjek, penyusunan laporan dan saya. Nah, sebaiknya kita ubah seperti ini saja. Dalam menyusun laporan kegiatan itu, saya dibantu oleh teman-teman. Seperti itu ya. Atau bisa kita balik. Saya dibantu oleh teman-teman dalam menyusun laporan kegiatan. Seperti itu. Oke, berikutnya, predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang. Predikat ya, predikat itu kalau Ustazah jelaskan minggu lalu ya, sesuatu yang berhubungan dengan objek ya. Predikat itu adalah yang dilakukan ya, biasanya berisi kata kerja ya, tapi tergantung lagi kalimatnya. Nah, jadi predikat dalam kalimat tidak didahului oleh kata yang. Nah, ini contoh kalimat tidak efektif.
Sekolah kami yang terletak di depan kantor pos. Nah, ini tidak boleh ya, ada kata yangnya. Sekolah kami yang terletak di depan kantor pos. Atau misalnya rumah saya yang terletak di Jalan Ruhui Rahayu. Gak boleh. Jadi langsung saja sekolah kami terletak di depan kantor pos. Atau misalnya rumah kami terletak di Jalan Ruhui Rahayu. Tidak perlu lagi menggunakan kata yang, ya. Oke, berikutnya. Kesamaan bentuk. Nah, kalimat efektif harus memiliki bentuk yang sama. Artinya, ini salah tulis ya. Jika bentuk pertama menggunakan kata benda, maka bentuk selanjutnya juga harus menggunakan kata benda. Kalau jika bentuk pertama menggunakan kata kerja, maka bentuk selanjutnya juga menggunakan kata kerja. Nah, kita lihat kalimat di sini. Tahap terakhir penyelesaian gedung itu adalah kegiatan pengecatan tembok dan memasang penerangan. Pengecatan tembok ini adalah kata benda. Sedangkan memasang ini adalah kata kerja. Memasang. Nah, jadi kalau bentuknya harus sama. Kalau mau kata kerja dua-duanya. Sini kata kerja, sini kata kerja. Kalau mau kata benda, dua-duanya kata benda. Ya. Nah, jadi dapat kita ubah seperti ini. Kalimat efektifnya ya. Tahap terakhir penyelesaian gedung itu adalah kegiatan pengecatan tembok dan pemasangan penerangan. Nah, ini berarti diubah menjadi kata benda. Atau bisa juga, tahap terakhir penyelesaian gedung itu adalah kegiatan mengecat tembok dan memasang penerangan. Jadi, sama-sama kata kerja di yang bergandengan ya. Oke, seperti itu ya. Kesamaan bentuk. Nah, kemudian kehematan kata. Ini kaitannya dengan kehematan kata. Nah, jadi kalau membuat kalimat efektif itu katanya harus hemat ya. Kita harus berhemat kata. Nah, misalnya di sini, hilangnya pengulangan subjek. Hilangnya pengulangan subjek. Oke, misalnya di sini contoh kalimat tidak efektifnya ya. Karena dia tidak diundang, dia tidak datang ke acara itu. Nah, ada pengulangan subjek. Dia di sini ya. Nah, sebaiknya untuk menjadikan kalimat efektif langsung saja. Karena tidak diundang, dia tidak datang ke acara itu. Seperti itu ya. Nah, kemudian hindari kesinoniman dalam satu kalimat. Nah, kadang-kadang kita membuat kalimat itu sama ya. Maknanya sama, kita gabung-gabungkan. Misalnya, sejak dari pagi dia bermenung. Nah, sejak dan dari ini maknanya sama. Jadi kita pilih salah satu untuk menjadikannya kalimat efektif. Sejak pagi dia bermenung. Atau boleh salah satu, kita ganti. Dari pagi dia bermenung. Tapi tidak boleh dua-duanya kita gunakan ya. Karena ini akan memboros ya. Memboros kata, memboros kalimat. Oke, berikutnya. Perhatikan kata jamak. Nah, ini biasanya juga sering terjadi kesalahan. Contohnya ya, Ustazah langsung ke contohnya. Hadirin sekalian, dimohon berdiri. Nah, hadirin dan sekalian ini sudah menunjukkan kata jamak. Hadirin itu jamak, sekalian juga jamak. Kata sekalian ini sudah jamak. Maka, jika kita ingin mengubah menjadi kalimat efektif, kita tidak perlu lagi memasukkan kata sekaliannya. Jadi langsung saja hadirin dimohon berdiri. Ya, seperti itu. Oke, bisa juga kadang-kadang kita temukan kalimat tidak efektif itu para hadirin sekalian. Nah, sudah ada para hadirin, kemudian sekalian itu juga tidak efektif ya, karena jamak, katanya jamak. Kemudian digunakan secara bersamaan, atau para tamu-tamu undangan, atau terima kasih, banyak-banyak terima kasih. Nah, itu juga tidak bagus. Itu penggunaan kata yang jamak ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian berikutnya yang terakhir itu terkait dengan kelogisan bahasa. Jadi logis itu masuk akal ya. Bahasanya masuk akal. Bisa diterima di akal sehat ya, di akal, bisa dilogiskan, bisa dilogikakan. Nah, misalnya di sini
Ustazah mencontohkan, waktu dan tempat kami persilahkan. Nah, coba kalau seandainya teman-teman logikakan ya kata ini, waktu dan tempat kami persilahkan. Berarti yang dipersilahkan itu siapa? Waktu dan tempat ya, bukan orangnya. Iya, betul sekali. Nah, jadi yang dipersilahkan di sini waktu dan tempat. Berarti ini tidak logis. Masa waktu dan tempat mau kita persilahkan? Kan seperti itu. Nah, mau dipersilahkan kemana waktu dan tempatnya? Nah, kan tidak logis itu ya. Kemudian, jenazah wanita yang ditemukan itu sebelumnya sering mondar-mandir di sekitar pasar. Sekarang coba kita logiskan kalimat ini. Jenazah wanita yang ditemukan itu sebelumnya sering mondar-mandir sekitar pasar. Nah, berarti jenazah wanita yang mondar-mandir di pasar ya. Nah, kan serem ya? Iya. Jadi masa jenazah wanita yang mondar-mandir? Karena kalau kita lihat dari bahasanya seperti itu. Nah, sekarang kita coba membuat bahasa atau kalimat ini menjadi efektif ya. Kita ubah dalam bentuk kepada Bapak Lurah kami persilahkan. Nah, jadi kalau kita mau mempersilahkan seseorang, itu langsung saja. Siapa? Kepada kepala sekolah kami persilahkan. Kepada wali murid kami persilahkan. Jadi tidak perlu waktu dan tempat kami persilahkan. Biasanya dalam acara ya ini ya. Kemudian yang terakhir. Kalimat jenazah wanita yang ditemukan itu sebelumnya sering mondar-mandir di sekitar pasar. Kita ubah menjadi sebelum meninggal, wanita yang ditemukan jenazahnya itu sering mondar-mandir di pasar. Nah, berarti yang mondar-mandir di pasar adalah wanita yang jenazahnya ditemukan, tapi ketika dia sebelum meninggal. Jadi seperti itu ya teman-teman, insya Allah itu saja yang bisa Ustazah sampaikan. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bisa teman-teman pahami ya. Terima kasih sudah menyaksikan video dari Ustazah. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.